Baik, selamat pagi Pak Andika dengan Ibu Sri. Selamat pagi, Selamat pagi Pak. Pak Wira. Nah, gimana kabarnya nih Andika sama Bu Sri? Sehat ya? Sehat, Pak, dan tetap semangat ya. Wah, luar biasa. Dari Pak, wajahnya ya. kayaknya bersemangat sekali ini ya. Pak Wira bagaimana kabarnya? Saya Asuhara, Ibu sehat selalu, berbahagia selalu. Nah, baik, di sini kita akan melakukan praktek coaching ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Madewi Radistira. Di sini saya berperan sebagai observer. Kemudian Pak Andika berperan sebagai coach dan Ibu Sri sebagai. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk sesi yang pertama ini saya akan melakukan praobservasi. Ya. Saya akan melakukan praobservasi terhadap Pak Andika ya, sebagai coach ya. Iya Pak Wira. Baik, siap ya Pak Andika ya. Setunggara siapa? Nah, baik, mohon izin juga kepada Ibu Sri, saya melakukan praobservasi terhadap Pak Andika. Baik, Pak. Baik Pak Andika, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Andika? Ya, silakan Pak. Baik, di sini saya akan melakukan praobservasi ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti kepada Pak Andika. Yang ingin saya tanyakan itu adalah Pak Andika ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih dalam praktek coaching nanti? Jadi Pak Wira, setelah saya sedikit memahami tentang coaching alur Tirta itu, di sini saya ingin lebih mengoptimalkan pada kesadaran penuh, Pak. Kesadaran penuh atau kehadiran penuh ya Pak ya? Ya, kehadiran Baik, penuh. kira-kira apa nih yang menyebabkan kenapa Pak Andika ingin mengembangkan kehadiran penuh dalam praktek coaching? Karena kalau saya sudah optimal dalam kehadiran penuh itu, otomatis saya akan lebih fokus dalam mengajukan pertanyaan maupun menerima atau mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach, sehingga nanti sama-sama menemukan solusi yang terbaik begitu dari coachingnya dapat dia menemukan solusinya sendiri, begitu sih Pak Wira. Baik, jadi yang saya tangkap agar nanti Pak Andika lebih fokus ya dalam mengajukan pertanyaan, sehingga nanti coachingnya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Wah, ini luar biasa sekali. Ya. Nah, kemudian Pak Andika, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah apa nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Apa nih harapannya Pak Andika? Harapan saya sih pelaksanaan praktik coaching ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan alur Tirta, dan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan itu bisa berkembang dengan optimal, dan tujuan dari coaching itu juga dapat tercapai dengan baik. Itu Pak Wira. Baik, nah semoga nanti pas praktek coaching bisa berjalan optimal ya seperti yang diinginkan Pak Andika dan mencapai tujuan dari coaching itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Andika. Dan selanjutnya masuk ke sesi yang kedua, yaitu nanti Pak Andika sebagai coach dan Bu Sri sebagai coach akan melakukan praktek coaching sesuai dengan alur kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya akan menilai Bapak Ibu selaku observer. Baik, setelah itu waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Andika dan silakan Pak Andika. Baik. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang, Pak Andika. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu siang ini. Ya, sama-sama Pak Andika. Kita akan coaching sebentar ya Bu. Kira-kira Ibu hadir ke sini mau ngomongin apa sih siang ini gitu? Ya, baik. Begini Pak Andika, saya kan baru mengajar di kelas 3 nih. Nah, saya merasa murid-murid itu tidak antusias Pak saat mengikuti pelajaran. Jadi bahkan proyektor di kelas juga tidak bisa digunakan. Kemudian jadi saya tidak bisa menayangkan video pembelajaran pada anak-anak, begitu Pak Andika.
Oh, jadi ibu tuh baru pindah ya dari kelas 2 ke kelas 3. Ya benar Pak Andika. Ada kesulitan dalam menayangkan video dan kurangnya antusias anak-anak saat belajar tuh ada kendala nggak? Iya benar, benar sekali Pak Andika. Ada kendala yang saya temukan. Baik Bu, karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bu Sri sebenarnya dapat setelah percakapan kita hari ini? Apa ya Pak? Intinya saya ingin murid memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga keberhasilan pembelajaran dapat terwujud. Begitu Pak Andika. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin menemukan solusi ya. Bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar pada anak sehingga kegiatan pembelajaran yang Ibu rancang itu dapat dikatakan telah berhasil. Gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ukuran keberhasilan dalam mengajar itu seperti apa Bu? Menurut saya, keberhasilan mengajar itu ketika anak-anak antusias dalam belajar, kemudian memiliki keterampilan yang memadai, menyenangkan, dan tentu saja mendapat nilai yang bagus. Dan yang paling utama ya Pak ya, anak-anak merasa nyaman mengikuti pelajaran di dalam kelas. Itu menurut pendapat saya Pak Andika. Oh, jadi antusias belajar dan anak-anak merasa nyaman belajar sehingga kenyamanan itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya nilai pada anak-anak. Nah, jadi anak-anak sudah mampu seperti apa yang Ibu gambarkan, berarti itu sudah berada pada poin 10 ya Bu. Kalau menurut Bu Sri, saat ini murid Ibu berada pada level berapa? Kalau rentang dari 1 sampai 10. Mungkin di level 6 ya Pak ya saya rasa. Karena memang belajar anak sangat rendah sehingga pembelajaran yang saya rancang belum dikatakan berhasil Pak. Baik, jadi Ibu mengharapkan murid Ibu berada di level berapa nih sekarang nih? Kalau murid-muridnya saya berharap sih mereka bisa berada pada level 8 saja deh dulu Pak. Kira-kira apa sih yang menyebabkan tidak berhasilnya kegiatan pembelajaran yang Ibu rancang itu? Mungkin ya Pak ya, karena di ruang kelas saya tidak ada proyektor. Jadi untuk saya gunakan menampilkan PPT atau media lainnya sehingga anak-anak hanya bisa mendengar penjelasan saya di depan kelas saja Pak. Jadi mereka bosan itu, cepat bosan kalau anak-anak Pak. Gitu ya. Jika di kelas Ibu sendiri tidak ada proyektor, apa upaya yang bisa Ibu lakukan? Mungkin meminjam proyektor dari kelas lain atau dari perpustakaan kali Pak ya. Oh, bagus. Jadi sepertinya itu ide yang bagus, Bu. Artinya Ibu bisa memanfaatkan proyektor yang ada di perpustakaan. Nah, kira-kira ada upaya lain yang bisa Ibu lakukan nggak? Mungkin saya akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas Pak. Siapa tahu saja dengan menghadirkan suasana baru mereka jadi lebih bersemangat hingga anak-anak tidak merasa bosan. Oke. Kalau gitu seru pasti itu Bu, pembelajarannya pasti akan menyenangkan. Nah, dan itu juga akan menjadi pengalaman yang menarik bagi mereka. Artinya siswa itu merasa ada meaningful learning lah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, waktunya sudah mau habis nih Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, hal apa yang sudah Ibu dapatkan? Jadi untuk hal yang bisa saya dapatkan, sepertinya saya untuk dapat berhasil dalam mengajar anak murid-murid menjadi antusias, saya bisa mengajak belajar di luar, kemudian perlu meminjam proyektor di perpustakaan, dan mengajak anak-anak belajar lewat proyektor itu, Pak. Oke, bagus Bu. Wah, bagus. Rencana yang sangat luar biasa itu Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya memiliki sebuah komitmen, Pak, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sarana yang tersedia di sekolah dan lebih kreatif merancang kegiatan pembelajaran. Oh, oke Bu. Kapan kira-kira Bu Sri akan memulai ini? Yang Ibu sampaikan, sudah tadi Ibu rencanakan itu. Kapan kira-kira Ibu akan memulai?
Mungkin saya bisa melakukan kegiatan ini besok lebih cepat, lebih baik kan Pak ya? Luar biasa Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Saya tunggu cerita dari hasil rencana yang sudah Ibu rancang, artinya yang sudah Ibu bayangkan. Semoga semua berhasil dan masalah-masalah Ibu, artinya yang tadi sudah Ibu sampaikan, juga dapat teratasi. Jadi jika ada masalah yang belum terpecahkan, kita bisa melakukan coaching lagi. Artinya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik. Ya, terima kasih Pak Andika. Oke, sama-sama Bu Sri. Baik, kepada Pak Andika sama Ibu Sri, tadi sudah melakukan praktek cooking ya. Ya, Ya, saya sudah lihat dan mengamati tadi apa yang dipraktekkan sama Pak Andika sama Ibu Sri. Sangat luar biasa sekali. Nah, baik, kemudian selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Pak Andika sebagai coach ya. Nah, dalam praktek cooking tadi, bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? saya sih begini Pak Wiraya, artinya untuk menilai diri sendiri saya sudah berusaha sih secara optimal tadi untuk mempraktekkan coaching itu, artinya sudah berusaha memerankan sebagai coach, artinya secara teoritisnya itu. Tapi kalau dilihat dari rentang dari 1 sampai 10, mungkin saya masih berada pada level 8 lah Pak. Artinya masih belum optimal sekali kegiatan coaching yang saya lakukan begitu Pak. Baik, Pak Andika berada di level 8 ya menurut Pak Andika. Nah, Iya, mengapa nih kok bisa Pak Andika di level 8 nih? Apa nih penyebabnya? eh, mungkin itu kan karena faktor kurang latihan gitu. Artinya saya juga belum bisa saya rasa belum bisa dengan baik mengidentifikasi masalah-masalah yang disampaikan oleh Kuci, sehingga uh, mungkin saya akan melatih lagi atau mengembangkan lagi pada potensi mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga masalah-masalah yang disampaikan oleh Kuci itu saya bisa tangkap dengan baik, sehingga nanti berjalan demikian Kuci itu nanti bisa menemukan solusinya sendiri begitu Pak. Baik, Pak Andika sudah saya tanggap. Artinya lebih banyak latihan ya dengan mengajukan Iya, pertanyaan berbobot sehingga nanti Uci itu bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya sendiri. Baik, Pak iya, Andika ya. Nah, iya betul kemudian, Pak. nah dari diskusi kita ini, apa nih yang sudah terbayang akan Bapak lakukan nih ke depannya untuk meningkatkan lagi performanya? Tentunya saya akan latihan artinya dan saya akan menerapkan di tempat saya bekerja, di tempat saya mengajar. Jika ada rekan yang mempunyai masalah, ingin perlu bantuan, ngobrol lah istilahnya atau coaching itu, saya akan uh, implementasikan teori coaching Tirta itu Pak. Baik, kapan nih kira-kira Pak Andika akan gini nih untuk melakukan Kalau coaching lagi nih sama siapa? kalau kapannya tentunya pasti relatif Pak, tergantung kapan masalahnya itu muncul. Dengan tentunya kemungkinan terbesarnya dengan rekan sejawat, karena kan kita sering bertukar pikiran, berdiskusi dengan rekan-rekan. Mungkin ada teman atau rekan sejawat yang nanti di sekolah yang mempunyai masalah terkait dengan pembelajaran atau dan lain sebagainya. Nanti saya di sana berusaha akan menjadi seorang coach dalam melakukan coaching. Begitu sih. Baik, baik Pak Andika. Jadi praktek coaching sekaligus belajar, sekaligus mencari pengalaman, sekaligus membantu mencarikan solusi terhadap coachingnya ya. Nah, membantu Yes, mengembangkan kondisi coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Karena kan kita sebagai guru ya, pasti yang namanya permasalahan pasti kita maupun teman-teman sejawat kita pasti punya masalah. Nah inilah pentingnya coaching. Baik, eh, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan kepada Pak Andika. Jadi karena waktu kita sudah habis, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andika sebagai coach dan juga Ibu Sri juga sebagai coach ya tadi sudah melakukan praktek coaching yang sangat luar biasa. Semoga dari praktek coaching ini kita nanti sebagai CGP atau tamat nanti dari CGP menjadi guru penggerak begitu.
kita benar-benar menerapkan ilmu dan dari praktek coaching ini. Nanti jadi kepala sekolah ya, kan sering tuh mau coaching ya, supervisi dan lain sebagainya. Baik, demikianlah praktek coaching kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Santi, 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 Om. Selamat pagi Pak Wira, Bu Sri, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Andika. Pagi Pak Andika. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat nih. Baik. Sehat. Sehat selalu Pak. Dari wajahnya tak lihat semua ceria, semua berbahagia hari ini. Semoga benar yang saya prediksi ya. Baik. Halo, Pak. Baik Pak Wira, Bu Sri, pada kesempatan ini kita akan nantinya melakukan latihan atau praktik coaching ya. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu, artinya memperkenalkan Bapak Ibu juga dalam praktik ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Andika Dwipayana. Pada kesempatan ini sebagai observer, kemudian ada Bapak Wira Yudhistira sebagai Cici dan Ibu Niwayan Tri Astuti sebagai Cici. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan beralih bentar ke Ibu Sri sebagai coach. Mohon izin Pak Wira, di sini saya akan berdiskusi sebentar dulu sarang Ibu Sri. Ya Pak. Untuk Ibu Sri, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Ya, baik, terima kasih Pak Andika sebelumnya dan Pak Wira izin. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Cici. Seperti itu Pak. Kira-kira mengapa Ibu milih kompetensi yang itu, ya, kesadaran penuh atau kehadiran penuh itu? Saya memilih kompetensi itu karena dalam berkomunikasi Pak Wira, saya rasa untuk fokus dan hadir secara penuh merupakan hal yang paling penting Pak. Jadi ketika kita sudah fokus dengan lawan bicara kita, kita akan dapat menangkap apa yang dia inginkan dan permasalahan apa yang dia hadapi, serta nanti kalau misalnya saya sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya saya tidak akan menghadapi misalnya kesalahpahaman atau ketersinggungan dari lawan bicara saya, seperti itu Pak. Baik, Bu Sri, luar biasa ya Bu Sri. Apa harapan dari Bu Sri setelah melakukan kegiatan coaching ini, praktek coaching ini, apa harapannya Bu Sri? Saya berharap saya bisa menjadi coach yang baik, tentunya melebihi dari kompetensi yang telah saya miliki pada saat ini. Kemudian saya bisa membantu teman-teman terutama dalam menghadapi masalah-masalahnya di sekolah, dan saling berkolaborasi lah Pak dengan teman sejawat. Luar biasa Bu Sri, semoga harapan-harapannya nanti tercapai. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Yudhistira dan Bu Sri melakukan praktek coaching. Di sini Bu Sri nanti sebagai coach dan Pak Wira sebagai coach. Di sini saya akan nanti mengobservasi kegiatan coaching ini. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Sri. Selamat sore Pak Wira. Ada apa ini Pak Wira? Silahkan duduk dulu. Begini Bu Sri, apa Ibu Sri punya waktu sebentar? Saya ingin mengobrol sedikit tentang permasalahan saya Bu. Oh iya Pak Wira, mari silahkan duduk supaya lebih santai kita ngobrolnya. Baik Bu Sri, terima kasih. Nah, gimana nih Pak Wira? Apa yang ingin diceritakan? Jadi begini Bu,
Sebenarnya saya ingin cerita permasalahan tentang pembelajaran murid saya di kelas. Oh, begitu. Ada apa, Pak Wira, dengan murid Bapak di kelas? Begini, murid saya di kelas itu kira-kira sekitar 80% nilainya menurun. Setiap pembelajaran mereka tuh sepertinya kurang antusias. Saya ajak membaca, mereka seperti ogah-ogahan. Saya ajak menonton video, setelah selesai menonton saya tanya apa yang ditonton. Mereka tidak bisa menjawab. Hampir di setiap pembelajaran mereka seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak Wiraya. Iya, Bu Sri. Padahal saya sudah merasa maksimal sekali mengajarnya. Mereka di dalam kelas, saya jadi bingung, Bu. Jadi kurang bersemangat kalau mengajarnya. Seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bapak nih, apa sih yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam belajar? Nilainya juga rendah. Itu sebenarnya apa ya Pak sebabnya? Kalau menurut saya, mereka itu kurang tertarik pada pembelajaran, Bu Sri. Dan saat belajar, mereka terlalu asik sendiri, sehingga kelas menjadi ribut dan murid lain menjadi tidak fokus. Kalau dari pengamatan Bapak, kira-kira kenapa ya mereka seperti itu? Em, Kalau menurut saya, mereka kurang tertarik karena pembelajaran cenderung menonton dan media bacaan dan videonya monoton gitu-gitu aja, Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya, Bu. Mungkin saya akan mempertimbangkan dengan media lainnya, Bu. Kira-kira media apa sih yang memungkinkan Pak untuk membuat murid-murid itu antusias kembali? Apa ya, Bu ya? Apa mungkin saya coba melibatkan murid dengan menggunakan media digital? Apa mungkin saya coba dengan membuat poster, infografis, membuat video tentang materi yang dipelajari atau lebih banyak praktek daripada teori saja, Ibu ya? Wah, idenya Pak Wira itu bagus juga ya. Mungkin ada aplikasi yang bisa Bapak gunakan seperti itu? Oh ya, Bu, ada, Bu. Jadi murid-murid nanti bisa mencoba beberapa aplikasi, Bu, seperti Capcut dan Canva, Bu. Nah, kalau begitu, apa ada ya kemungkinan hal lain yang bisa Pak Wira lakukan selain daripada yang Pak Wira sebutkan tadi? Kalau untuk hal lain, mungkin saya menggunakan gadget untuk media pembelajarannya. Nanti mungkin saya juga ajak murid-murid memanfaatkan aplikasi pembuat poster, infografis misalkan, dan video menggunakan gadget mereka, Bu. Kira-kira dengan ide Pak Wira tadi bisa membantu nggak murid-murid untuk menjadi lebih antusias? Karena murid-murid sekarang itu tidak bisa lepas ya dari gadget mereka. Gadget adalah hal yang mereka senangi, jadi jika belajar memanfaatkan hal yang mereka senangi, tentunya akan menjadi lebih antusias belajarnya. Nah, dari apa yang sudah Pak Wira sampaikan tadi, bisa nggak Pak Wira menceritakan kembali apa yang akan Pak Wira lakukan? Kedepannya, saya akan melakukan pembelajaran di kelas dengan melibatkan murid dalam praktek membuat poster, infografis, atau video tentang materi yang dipelajari dengan memanfaatkan gadget mereka. Oh, itu bagus, Pak. Jadi sebenarnya Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Nah, mulai besok saya akan mencoba mempelajari beberapa aplikasi seperti membuat poster, infografis, dan video. Saya juga akan memperkenalkan pada murid dan mencoba mengajak mereka untuk praktek memakainya, Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen itu? Saya ada beberapa guru sih yang bisa membantu dalam menggunakan aplikasi dan penggunaannya untuk pembelajaran. Nah, supaya tidak monoton, saya akan melibatkan murid untuk mempraktekannya langsung. Oh, bagus juga. Nanti bisa di-sharing bersama, Pak ya. Oh ya ya Bu, bisa Bu Sri. Saya yakin Bapak bisa melaksanakannya dengan baik. Semangat ya, Pak ya.
Ya Bu, terima kasih Bu Sri, saya akan mencobanya lagi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi? Saya benar-benar merasa lebih lega Bu Sri. Bingungan saya tuh sudah tercerahkan nih hari ini. Syukurlah, saya ikut senang Pak Wira dapat menyelesaikan masalah Pak Wira sendiri. Ya, terima kasih Bu Sri. Berkat Ibu, saya bisa menemukan solusi nih untuk masalah saya. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya Bu ya. Ada hal lain yang harus saya kerjakan. Nah, baik Pak Wira, sama-sama. Saya juga ikut senang karena permasalahan Bapak sudah selesai. Silahkan Pak, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Baik, luar biasa Pak Wira dan Ibu Sri, nampaknya seru sekali tadi kucingnya sudah berjalan dengan baik. Izin Pak Wira, untuk kali ini saya akan beralih ke Bu Sri sebentar. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Baik Bu Sri, di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Sri. Nggih. Siap, baik Pak Andika. Setelah tadi Bu Sri melakukan kegiatan kucing, kebetulan Ibu sebagai coachnya, bagaimana menurut Bu Sri, artinya menilai diri Bu Sri tadi dalam melakukan coaching itu? Bagaimana di level berapa gininya Ibu? Artinya bagaimana penilaian Ibu terhadap kegiatan coaching tadi? Nah, dari kegiatan tadi, kalau saya menilai diri sendiri itu sepertinya saya masih berada di rentan nilai 6 Pak. Seperti itu Pak Wira dan Pak Andika. Iya, berarti menurut Ibu artinya baru di level 6 ya. Kira-kira apa yang menyebabkan kok bisa di level 6 Bu ininya? Artinya Ibu menilai diri Ibu sendiri tadi melakukan coaching itu. Begini Pak Andika, saya merasa kalau saya itu sudah fokus, tetapi tidak cukup hanya dengan fokus saja. Saya sepertinya kurang fasih dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, seperti itu Pak Andika. Baik, berarti perlu peningkatan performa Bu ya. Ya, betul sekali Pak Andika. Baik Bu, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu tadi lakukan, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performanya Ibu tadi? Ya baik Pak, untuk meningkatkan performa yang saya miliki, saya bisa nanti melakukan latihan bersama guru, tentunya rekan sejawat yang ada di sekolah, agar saya lebih fasih atau lebih kompeten lagi menjadi coach, begitu Pak Andika. Baik. Kira-kira kapan Ibu lakukan itu, di mana, dengan siapa Ibu melakukan kegiatan itu, artinya rencanakan tadi? Ya, untuk latihannya saya bisa lakukan selama jam efektif di sekolah tentunya Pak, dan tentunya juga tidak mengganggu proses belajar dari siswa. Nah, bisa mulai besok atau kapan teman-teman membutuhkan coaching tersebut, begitu Pak. Bisa dengan teman sejawat dan ataupun kepala sekolah juga bisa Pak. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan segera dapat tercapai dan performa untuk terkait dengan coaching dapat meningkat secara optimal. Baik Pak Wira dan Bu Sri, kegiatan coaching ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga nantinya semua bisa meningkatkan performanya dalam kegiatan coaching ini. Akhir kata, kegiatan ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Pak Wira dan Pak Andika. Selamat pagi Ibu. Apa kabar untuk hari ini Pak? Semoga sehat Ibu. Kabar baik Ibu.
Ya, untuk kegiatan hari ini, mari kita awali dulu dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sebelum kegiatan, kita akan memperkenalkan diri. Saya Niwayan Sri Astuti sebagai observer, kemudian Pak Made Wirayudhistira sebagai coach, dan yang terakhir sebagai kuci adalah Imade Andika Dwipayana. Baik, kita mulai saja dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Pak Wira, apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi dari Pak Wira? Baik, ingin mengembangkan kompetensi coaching dalam diri saya itu di bagian kehadiran penuh. Kenapa ya Pak Wira ingin mengembangkan kompetensi itu? Ya karena gini Bu, saya merasa saya itu orangnya kurang fokus. Di dalam kehadiran penuh itu kan yang agar nanti saya ketika praktek coaching nanti saya bisa lebih konsentrasi dan nanti apa yang nanti kita tanyakan nanti setelah coaching agar tidak melenceng Bu dari alurnya. Oh, jadi seperti itu ya. Apa ya harapan dari Pak Wira yang akan kita lakukan bersama dalam kegiatan ini? Jadi untuk harapan saya setelah saya melakukan praktek coaching ini nanti ke depannya saya menjadi lebih siap Bu. Jadi saya lebih siap nanti ketika saya berhadapan di lingkungan nyata di mana tempat saya mengajar, ketika ada teman misalkan nanti saran bantuan saya dan nanti saya lebih siap dalam praktek coaching ini Bu. Oh ya, baik Pak Wira. Nah, jika seperti itu ya kita bisa memulai kegiatan praktek coaching pada pagi hari ini ya. Silakan Pak Wira dan Pak Andika memulai kegiatan praktek coaching pada pagi hari ini. Waktu saya silakan. Baik, terima kasih Bu. Baik Ibu. Selamat siang Pak Wira. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak hari ini? Ya boleh Pak Andika, boleh sekali. Begini Pak, ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan terkait dengan tugas saya sebagai guru tentang mengajar di kelas tuh Pak. Ada hal-hal yang ingin saya ceritakan kepada Bapak hari ini gitu Pak. Itu seperti itu. Apa nih sekiranya yang mau Pak Andika ceritakan nih kepada saya nih? Begini Pak Wira, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya selalu asik mengobrol saat jam pelajaran. Ada juga yang malah mengganggu temannya ketika saya sedang menjelaskan materi, sehingga kedisiplinan kelas itu saya rasa kurang terjaga Pak Wira. Seperti itu ya keadaannya ya. Nah Iya, jadi menurut Pak Andika nih, apa yang Pak Andika harapkan nih dari obrolan kita nanti? Saya sih mengharapkan adanya solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya siswa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kurangnya kedisiplinan siswa saat mengikuti belajar itu juga Pak. Itu yang saya ingin pecahkan pada kegiatan ini Pak. Baik. Nah menurut Pak Andika, kalau seperti itu keadaannya, hal apa saja nih yang membuat murid-murid Pak Andika itu kurang fokus saat pembelajaran? Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid saya kurang fokus saat pembelajaran mungkin karena kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di kelas sedikit membosankan, kurang bervariasi, sehingga mereka lebih asik mengobrol daripada harus mendengarkan saya menjelaskan materi kepada siswa begitu Pak. Oh begitu ya. Nah kira-kira hal apa saja yang dapat membuat murid Pak Andika ini lebih fokus dalam pembelajaran? Menurut saya, agar murid itu bisa lebih fokus ke pelajaran, barangkali saya harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid akan terfokus dan antusias dalam mengikuti pelajaran di kelas. Jadi mereka tidak merasa bosan lagi begitu Pak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Wah, kelihatannya itu sangat menarik sekali Pak ya. Nah, lalu menurut pendapat Pak Andika nih,
apa lagi yang bisa membuat murid Bapak senang dan tidak bosan saat pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Pak, dengan menampilkan konten-konten yang menarik, bahkan sesekali menyelipkan ice breaking saat murid-murid itu merasa jenuh gitu di sela-sela pembelajaran itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Nah, lalu mengenai kedisiplinan ya. Nah, Iya, apa Pak. kira-kira yang menyebabkan kurang disiplin pada murid Bapak? Eh, Menurut saya sih mungkin saja karena kurangnya pemahaman mengenai keyakinan kelas yang telah disepakati. Karena kan kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas itu, Pak. Keyakinan kelas, baik. Nah, kalau saya boleh tahu nih, nah, siapa saja yang terlibat saat membuat keyakinan kelas itu? Kalau dulu saya yang lebih lebih banyak memberikan gagasan sih, Pak. Tapi mungkin saya akan lebih banyak melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas agar mereka itu semua dapat menyampaikan gagasan yang diharapkan, Pak. Nah, betul sekali Pak Andika. Nah, saya yakin Bapak mampu lebih banyak melibatkan murid nanti ya. Pasti mereka akan lebih antusias dan belajar untuk bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah mereka yakini. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah saya pikirkan, yang pertama saya akan merancang strategi pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber pelajaran seperti memanfaatkan aplikasi Canva untuk membangun kreativitas murid. Yang kedua, itu saya akan mengajak murid membuat keyakinan kelas, di mana muridlah yang akan menyampaikan gagasan mengenai kelas impian mereka yang mereka harapkan begitu, Pak. Wah, luar biasa sekali nih Pak Andika. Nah, semoga berhasil ya Pak ya. Nah, Para Pak. iya. Lalu apa komitmen Pak Andika nih terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu merancang rencana pembelajaran yang mengasikkan sehingga terciptanya merdeka belajar. Dan saya juga selalu mengingatkan murid agar apa ya keyakinan kelas yang telah disepakati itu dilaksanakan gitu, Pak. Wah, bagus sekali Pak Andika. Saya sangat mendukung. Nah, semoga semua berjalan lancar dan saya sangat mendukung rencana yang Pak rancang nanti ke depannya ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wira atas waktunya untuk sharing. Nah, semoga kita selalu menjadi guru yang dapat mengantarkan murid-murid kita pada jalan kesuksesan ya Pak Wira. Ya Pak Andika, setungkare. Baik Pak Wira dan Pak Andika, kegiatan praktek kucing telah selesai dilakukan. Nah, kepada Pak Wira, bagaimana Pak Wira menilai diri sendiri dalam performa kompetensi tadi? Ya Bu, kalau Dan saya menilai diri saya sendiri, barangkali saya masih berada di angka 8 Bu, kalau indikatornya 1 sampai 10 begitu Bu. ya, berarti dari rentang nilai 1 sampai 10, Pak Wira masih berada di nilai 8. 8 ya. Nah, apa sih yang membuat Pak Wira menilai seperti itu? Ya Bu, jadi begini, eh, ada sih beberapa pertanyaan tadi yang saya kurang fokus dalam gini memberi pertanyaan coach, dan ini juga kan pas prakteknya kita bersama dengan CGP Bu, belum ke lapangan nyatanya gitu, dan saya ingin nanti dari angka 8 ini di keadaan nyatanya lingkungan saya yang sesungguhnya itu semoga bisa nanti di rentang 9 atau 10 begitu Ibu. Ya, ya baik Pak Wira. Dari diskusi kita ini ya, apa yang sudah terbayang untuk Pak Wira lakukan untuk meningkatkan performa dari diri Pak Wira? Untuk meningkatkan performa saya sih yang ada di pikiran saya yang terbayang itu kedepannya saya ingin sekali Bu mempraktekkan coaching ini. Intinya saya ingin lebih banyak nanti mempraktekkan coaching ini sehingga saya menjadi lebih terbiasa lebih melakukan ini. Jadi ketika ada teman yang mungkin punya problem, punya masalah terkait pendidikan, terkait pembelajaran, nanti kan bisa saya coaching sambil juga melatih diri saya untuk menjadi coaching. Seperti itu Ibu. Ya, ya, bagus sekali Pak Wira.
Nah, agar lebih fasih tentunya Pak Wiraya perlu dilakukannya latihan-latihan. Nah, untuk hal itu kapan, di mana dan dengan siapa Pak Wira bisa melakukan pelatihan kucing ini? Kalau untuk kapan sih Bu, kapan saja saya siap sih sebenarnya, karena kan, sudah menyiapkan diri dari pelatihan CGP ini, dari praktek ini, kapan saja sih ada teman yang perlu bantuan terhadap masalahnya, saya siap untuk, melakukan praktek coaching ini. Entah itu rekan sejawat, guru, bahkan mungkin, teman-teman di luar negeri mungkin bisa. Gitu Bu. Ya, bagus sekali Pak Wira. Baik, teman-teman, kegiatan praktek kucing kita pada pagi ini telah berakhir. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.